Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video kami yang kami beri nama video podcast Pojok History Podcast, siarkan ceritamu. Ya, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang nggak sengaja mampir ke channel kami untuk membantu perkembangan video channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa klik nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan perkembangan video kami. ya, dan share ke seluruh media sosial, baik itu WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, apapun itu. Ya. Mohon maaf untuk mungkin teman-teman mendengar sedikit Kebisingan dalam channel kami karena berhubung sekarang sedang ada perbaikan di sebelah, jadi mohon maaf ya. Dan jangan lupa kalau kita sedikit ya seperti ini, nervous gugup seperti inilah, mohon dimaklumi ya. Maklum, ini juga masih channel baru ya. Ya, juga sedikit. Masih proses belajar juga. Semoga teman-teman bisa memaklumi. Ya, seperti itu. Ya, kali ini kami sedang bersama dengan salah satu guru swasta di madrasah negara. Ya, beliau itu terkenal dengan apanya, Mbak? Terkenal dengan sopan santunnya jelas. Ya, betul. Kebaikan hatinya jelas. Kesabarannya dalam mengajar. Sangat betul. Dan Ya. beliau itu tidak pernah Nggak pernah marah sepertinya. Nggak pernah marah. Selalu baik dan Sabar. selalu tersenyum. Ya. Ya. Kita sambut Beliau Pak Fuad Arif. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Fuad gimana? Alhamdulillah baik juga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, memang ini sedikit ada bising ya. Iya. Ada bising memang. Ini di sebelah itu lagi ada renovasi yang mungkin memang sedikit mengganggu suara kita ketika podcast, tapi mungkin walaupun ada bising sedikit, yang penting kita kan tetap enjoy ketika nanti kita berbincang-bincang terkait dengan apakah nanti kita mau berbincang sambil ditemani secangkir kopi agar kita masih tetap cerah. Nah, seperti itu. Iya, kita akan bincang-bincang santai aja ya, Pak. Iya, santai saja. Iya, santai Kita saja. biasa santai. Tapi mohon maaf kalau saya dan Rekannya. Iya, tidak apa-apa. iya, bincang-bincang santai dengan secangkir kopi. Ya. Kalau sekarang itu Pak Fuad belakangan udah sibuk ngapain aja? Untuk kesibukan paling mengajar, kemudian ya, karena memang sedang ada penelitian, otomatis dalam bulan-bulan ini itu sedikit sibuk di luar madrasah atau di luar sekolah, karena memang dalam 2 bulan ini sedang sedikit melaksanakan penelitian terkait dengan hukum ujaran kebencian. Nah, mungkin nanti kalian juga akan mengetahui bagaimana sih, misalkan kita lagi ada di YouTube nih. Nah, lagi ada di YouTube, ternyata kita itu melakukan sebuah provokasi, hasutan dan lain sebagainya. Apakah itu bisa dipenjara? Nah, apakah itu kita bisa dihukum? Nah, itu memang sedang melaksanakan terkait dengan penelitian masalah ujaran kebencian. Mungkin itu saja sih. Kalau namanya untuk kesibukan ya paling setiap hari ya mengajar, karena memang sekarang kita masih masa pandemi. Nah, masa pandemi otomatis lebih asik, dalam arti kita lebih suka dengan pelajaran online, walaupun kadang siswa itu kalau online kan ada sedikit kendala, apalagi misalkan sinyal, misalkan kita ada di daerah-daerah yang memang minim sinyal, otomatis kan kita sinyal kurang mendapatkan, atau misalkan sinyalnya tidak kuat, akhirnya kita tidak bisa melaksanakan daring secara maksimal, seperti itu. Iya, itu mungkin kesibukan sih baru itu. Nah, seperti itu. Ya, kalau mungkin mau bincang apa ya? Bincang apa? Ayo kita terkait bincang. dengan hari ini kan kita punya tema ya, Mbak. Iya, Temanya betul. apa? Masa depan on the way.
Masa depan on the way. Mungkin Oh, iya. terkait dengan remaja-remaja saat ini yang ya kebanyakan mungkin kurang iya suka Ya kan remaja-remaja sekarang kan kayaknya kalau dilihat lagi musim senang-senang lagi. keluar ya hangout Ya, hangout. Terus gimana ya? dan ya kalau nggak sedikit sih nggak banyak nggak sedikit lagi juga ya remaja-remaja kurang tentang masukan tentang akhlakul ya seperti itu akhlaknya itu gimana ya Pak? Oke, ya tadi terkait dengan tema yang kita angkat adalah masa depan on the way. Nah, Iya. memang kalau kita berbicara terkait dengan masa depan itu lebih cenderung siapa sih pelakunya? Iya kan? Iya, pelakunya otomatis pelaku dari masa depan itu ya kita sendiri. Dalam arti apa? Ya, kalau kita mau merubah diri kita, siapa pelakunya? Ya diri kita juga. Misalkan kita kepengen merubah diri kita itu agar menjadi orang sukses. Nah, otomatis bagaimana caranya? Bagaimana proses untuk menuju sukses? Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Dalam arti kita harus mengetahui diri kita juga. Kadang ada dalam arti remaja-remaja sekarang memang lebih cenderung karena memang masa remaja itu kan masa dimana kita punya puberitas atau misalkan kita itu masa-masa puber keingintahuannya itu sangat tinggi. Nah, contoh misalkan kita suka dengan seseorang atau misalkan kita suka nonton sesuatu atau kita suka nonton musik, mendengarkan musik. Nah, otomatis kita siapa yang kita sukai itu biasanya kita cari tuh. Kita cari siapa itu. Misalkan lagunya siapa penyanyinya. Atau misalkan kita lagi asik menonton film, kok tahu-tahu pemerannya, aktornya itu kok sangat asik. Bisa kita siapa tuh pemerannya? Kita korek karena kita penasaran siapa sih. Nah, berbeda mungkin kalau misalkan orang tersebut adalah orang-orang yang mohon maaf mungkin agak sudah di umur lebih dari remaja. Nah, mungkin mereka tidak terlalu penasaran terhadap siapa sih dia. Tapi kalau masa puber itu memang di mana masa-masa itu mereka keingintahuannya itu sangat tinggi. Sehingga keingintahuannya sangat tinggi itulah yang bisa merubah ataupun yang tadinya punya jati diri yang kukuh bisa saja berubah. Betul, ya. Nah, atau belok misalkan kalian tadinya punya cita-cita ingin menjadi dokter. Iya. Tapi ternyata ketika temennya itu kalian kebanyakan itu ingin menjadi insinyur, bisa jadi kalian itu berubah cita-citanya yang semula jadi dokter, akhirnya berubah menjadi insinyur. Nah, itulah kenapa kok keingintahuan itu ya timbul dari diri kita sendiri. Misalkan kalian ingin sesuatu ya siapa pelakunya? Ya pelakunya ya kalian sendiri. Otomatis sehingga nanti yang tadi diangkat tema masa depan on the way itu, lah masa depan kalian mau jadi apa? Nah, sehingga ketika kalian masa depan saya mau menjadi dokter, mau menjadi insinyur, mau menjadi guru dan lain sebagainya, ya on the way-nya, prosesnya itu apa? Bagaimana saya bisa mencapai ke sana? Nah, mungkin seperti itu. Memang karena yang namanya remaja-remaja sekarang itu kan harusnya itu harapannya menjadi agent of change. Agent of change itu adalah pelaku perubahan. Bagaimana kalian itu bisa menjadi seorang pelaku yang dapat merubah diri kalian, terutama, atau bahkan nanti bisa bermanfaat ke orang lain. Dalam arti apa yang ada dalam diri kalian itu bisa merubah sekitar kita. Nah, misalkan adik kita, keluarga kita, masyarakat, atau bahkan nanti kalian bisa bermanfaat bagi negara itu sendiri. Itu yang tadi diangkat temanya mungkin seperti itu terkait dengan masa depan on the way. Bagaimana sih kita bisa meraih masa depannya? Nah, itu. Nah,
kaitannya tadi sama yang Pak Fuad bicarakan, kan untuk merubah diri sendiri kan harus memiliki kemampuan, harus mengetahui kemampuan diri sendiri. Ya. Sedangkan zaman sekarang itu banyak remaja-remaja yang lebih kurang memperhatikan Sebenarnya tujuannya tuh aku mau jadi ini, tapi kurang menyadari oh aku langkah-langkahnya harus seperti ini. Jadi remaja itu sekarang lebih gimana ya, fokus asik dengan apa yang dilakukan saat ini tanpa mengira-kirakan oh aku prosesnya harus seperti ini untuk menjadi seperti ini. Tanggapannya seperti apa? Ya memang karena usia-usia remaja itu kan lebih suka dengan melakukan hal-hal apa yang sekarang saya lakukan. Tapi kadang sedikit, ya semoga sih nanti kedepannya lebih banyak, dalam arti lebih sedikit anak remaja itu berpikir bahwasanya bagaimana saya untuk masa depan besok, 1 minggu ke depan, 1 bulan, bahkan nanti 10 tahun ke depan saya mau menjadi apa. Nah, oleh karena itu makanya kita harus punya planning. Ya, planning itu harus kita rencanakan dari sekarang. Sehingga dari planning itu, nah dari planning persiapan yang kalian mau lakukan, itu kalau seyogianya kalau kita ambil daripada motivator-motivator yang ada di Indonesia atau bahkan dunia, itu bahwasanya apa planning kalian yang pertama harus kalian tulis. Nah, contoh, saya besok mau menjadi dokter, atau mau menjadi insinyur, atau mau menjadi apapun yang kalian minati. Nah, ketika kalian tulis prosesnya apa saja. Kalau mau menjadi dokter, otomatis kalian harus pintar, misalkan materi biologi atau materi yang berbentuk eksak, matematika kah atau apa. Nah, setelah seperti itu kalian bisa ditulis, otomatis kalian tahu langkahnya. Dalam arti saya sudah sampai mana prosesnya. Tapi kalau tidak ditulis hanya sebagai angan-angan, itu bisa jadi tercapai, tetapi kegagalannya itu mungkin akan lebih banyak. Nah, makanya kalau kita mau mencapai sebuah kesuksesan apapun itu, usahakan ditulis. Nah, sama itu kalau dari para motivator biasanya mereka seperti itu. Apa yang kita inginkan, apa misalkan kita sampai seperti segitiga ataupun anak tangga. Ketika di puncak anak tangga kita mau menjadi dokter, nah kan ada anak tangga yang lainnya. Nah, itulah proses kalian. Tangga pertama itu kalian ngapain dulu? Apakah harus pinter sesuatu? Setelah sudah menguasai, ya kalian naik lagi dong. Nah, ketika di tangga kedua, anak tangga kedua, apa prosesnya? Ketiga apa? Keempat apa? Sampai ke puncak itu, apa yang kalian cita-citakan? Nah, ketika ini anak tangga ini sudah kalian proses itu sudah kalian lalui, ya kemungkinan besar kalian bisa sampai puncak, karena akan terus naik. Tapi berbeda ketika kalian ada anak tangga, tidak kalian tulis, maunya langsung naik ke atas, nggak bisa dong. Nah, lompat pun langsung kita juga harus dalam artian merencanakan, kita juga menarget ya Pak ya. Iya dong. Menarget diri sendiri, bagaimana caranya supaya bisa mencapai Iya, betul. Itu jadi kalian harus punya target minimal, dalam arti target kita sebagai remaja itu apa. Misalkan kalian sekolah sekarang, ya otomatis biasanya punya cita-cita ataupun kalian punya target, misalkan target besok mau sukses di apa. Tapi ya itu yang tadi kita kembali ke tema awal, bahwasannya memang anak-anak muda sekarang, remaja sekarang ya lebih suka ya melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Sekarang kita suka, misalkan hari ini saya suka game-gamean, ya udah game-gamean saja. Tapi ketika kita hari ini kita suka sesuatu, misalkan dengerin musik ataupun apapun, menonton sinetron dan lain sebagainya, yang kita sukai pada saat ini itu, ya mungkin itu yang kita lakukan saat ini. Tidak apa-apa, yang penting ketika kita melakukan kesukaan, kesenangan dari kita, itu kita tetap bisa melakukan apa sih target kita ke depan, sehingga kita tidak serta-merta meninggalkan kesukaan kita, tetapi kita juga tidak lupa akan tujuan kita atau target kita, sehingga kita kedua-duanya berjalan beriringan, sehingga apa yang kita sukai juga kita bisa melakukannya karena kita punya kesukaan. Nah, tapi target kita pun kita bisa mencapai daripada target itu. Nah,
itu yang kita harapkan seperti itu. Nah, itulah kenapa sih masa depan on the way. Nah, mungkin kalau menurut saya pribadi ya memang masa depan itu butuh proses. Ketika kita tidak on the way ke masa depan, ya otomatis kapan kita mau berhasil? Kita di situ-situ terus, ya, nggak laju sama sekali. Nah, itu. Iya. Mungkin itu. Makanya kalau kita berkaca kepada apa yang dikatakan Albert Einstein kalau nggak salah, kalau kita tidak bisa menjelaskan secara sederhana, sebenarnya kita itu belum paham kepada sesuatu itu. Contoh misalkan kita pintar dalam hal matematika atau kita pintar dalam suatu bidang, tapi kalau itu kita tidak bisa menjelaskan secara sederhana, nah otomatis kalau menurut Albert Einstein itu berarti orang tersebut itu belum bisa memahami dengan baik bidang tersebut. Nah, itulah contohnya bagaimana kalian membuat sebuah secangkir kopi. Nah, minuman kopi seperti ini. Nah, otomatis ketika orang membuat kopi kan pikirannya kita ada kopi, ada gula bagi yang mau, kalau yang berminat, terus kita tuang air panas. Cukup simpel sederhana. Tapi mungkin ada yang berpikiran lebih simpel lagi. Mereka tidak perlu air dan lain sebagainya, tapi nanti bisa berbentuk kopi. Nah, itulah apa yang dikatakan Albert Einstein. Kalau menurut saya pribadi itu sangat mengena. Nah, dalam arti if you can explain it simply, kalau kalian tidak bisa tidak bisa menjelaskan secara simpel, nah berarti yaitu you don't understand it well enough, bahwasannya kalian itu sebenarnya belum cukup paham terkait apa yang kalian mau. Ya contoh sama kembali kepada jati diri kalian. Contoh, ketika kalian belum mengetahui jati diri kalian secara sederhana, ya berarti kalian belum mengetahui atau belum paham siapa sih diri saya. Nah, itu kembali ke kita. Iya, dan itu terjadi kepada remaja-remaja sekarang itu banyak belum tahu jati dirinya itu yang apa, belum menemukan jati dirinya sendiri. Itu dia. Iya. Karena memang kalau kita tahu remaja itu lebih banyak sering mengatakan seperti ini, saya itu sedang mencari jati diri. Iya. Nah, tapi sebenarnya jati diri itu sebenarnya tidak dicari. Kalau jati diri itu menurut saya pribadi, bagaimana kita memahami diri kita. Kalau kita sudah dapat memahami diri kita, contoh kesukaan kita, atau kita itu sukanya apa, terus kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, itulah jati diri kalian. Nah, kalau misalkan saya besok ingin menjadi seorang desainer fashion, tapi ternyata kalian itu passionnya itu bukan di situ, kalian lebih suka terhadap bermain musik misalkan. Otomatis kapan ketika kalian terjun di dunia fashion, ya mungkin kalian juga tidak akan tidak akan bisa berkembang secara maksimal di situ. Tapi ketika kalian terjun langsung karena memang passion kalian itu ada di musik, ya mungkin kalian akan lebih berkembang. Nah, karena apa? Karena kalian memahami sederhana diri kalian. Itulah jati diri. Kalau menurut saya itu. Jadi jati diri itu jangan dicari, tapi di apa? Ya kita memahami diri kita. Kalau kita paham diri kita, misalkan, oh kelemahan saya di sini, kelebihan saya apa, terus kesukaan saya apa yang saya benci. Kalau kalian sudah bisa menjawab itu semua, bisa jadi itu kalian sudah menemukan jati diri kalian. Mungkin itu. Cukup simpel kan? Apa yang dikatakan Albert Einstein sangat simpel sebenarnya. Nah, if you can explain it simply, ya itu. Kalau nggak bisa simpel, ya kalian tidak bisa untuk itu. Panas ya Pak. Gerah ya. Sedikit. Kalau misalkan kita itu sebenarnya dari diri sendiri. Semisal saya mengklaim bahwa diri saya itu jati dirinya semisal suka bermain musik. Namun tanpa disengaja ada suatu kesempatan yang mungkin
gimana ya, mungkin contoh misal ada seseorang menawarkan saya, tapi kan semisal kan jadi saya menganggap diri saya itu sebagai suka musik. Iya. Nah, namun ada orang yang menawarkan di bidang lain, Iya. misal olahraga, dan ternyata olahraga itu lama kelamaan itu menjadi hobi saya. Nah, apa itu namanya masih jadi dirinya Belum. bertukarkah Iya. atau tidak, yang dulu menjadi sekarang jadi berbeda kan? Iya. Bisa dibilang apa itu memang jadi dirinya itu Iya. bertukar atau Iya. berbeda atau seperti Atau